Kalian ingat gak sih waktu Bung Roy itu mengatakan percaya kalau 99,9% akun tersebut itu miliknya Mas Gibran? Mendingan aku kasih videonya dulu deh biar kita ingat gitu ya. Ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi apakah benar Fufu Fafa itu diduga keras berkaitan dengan calon wakil presiden yang akan dilantik. Dan kalau memang benar, apa ciri-ciri yang menjadi dasar itu? Terus yang ketiga yang juga menarik, sejauh mana dampaknya ini? Karena pemerintahan baru akan berjalan 20 Oktober. Nah, kalau ada situasi yang kritikal seperti ini, bagaimana meminimalisasi potensi itu? Bersama Roy Suryo. Ya, Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Kalau sempurna kan milik Allah. Ya udahlah 99,9%. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik ya orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah, sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara ya. Yang pertama, cara scientific secara evidence-nya ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemudian mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah sebenarnya. Karena apa? Karena kepolisian misalnya, atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan ranahnya KPK ya. Tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasa itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook. Itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya totalnya ada di Indonesia. Ini statementnya Bung Roy Suryo ketika ngasih pendapatnya soal Fufu Fafa, dan beliau ini sangat yakin sekali kalau 99,9% akun tersebut itu punyanya Mas Gibran. Nah, ini ada kabar terbaru yang menarik banget nih, ada kaitannya dengan Fufu Fafa ini. Akun Fufu Fafa saya yakin 99,9% adalah settingan. Lalu siapa yang menyeting? Biasanya settingan itu yang kita kenal di dunia selebriti, untuk menaikkan pamor, mereka membuat suatu berita yang spektakuler dengan tujuan mendapat perhatian khalayak banyak melalui mass media, dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya ya. Tapi mengenai Fufu Fafa itu disetting oleh kelompok pembenci Gibran dan keluarga Jokowi. Kita sudah tahulah para pembenci itu sudah sangat terang benderang. Namun siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Tujuan mereka adalah untuk merusak nama baik Gibran, merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi tujuan mereka tidak tercapai. Malah akun Fufu Fafa ini yang disetting oleh pembenci ini untuk merusak nama baik keluarga Pak Jokowi justru mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari rakyat, yang semakin menegaskan bahwa mereka mencintai Pak Jokowi dan keluarganya, secara khusus Gibran dalam posisi sekarang yang paling seksi sebagai wapres. Luar biasa. Nah, jadi tujuan mereka tercapai secara sebaliknya, bukan untuk keuntungan para pembenci, tapi malah menjadi keuntungan buat Gibran dan keluarganya. Tapi sebetulnya masalah popularitas dari keluarga ini, keluarga Pak Jokowi, nggak perlu lagi dipromosikan. Memang sudah ada di hati rakyat. Jadi dengan adanya akun Fufu Fafa ini, jelas sekali bahwa makin memperkuat keyakinan dari masyarakat banyak bahwa Pak Jokowi dan keluarganya patut didukung. Oke? Jadi itu informasi
bukan informasi ya, itu pikiran pendapat saya mengenai akun Fufufafa. Oke? Terima kasih. Coba menarik mundur ke belakang soal sosoknya Bung Roy. Sosoknya Bung Roy dengan analisa-analisanya berkaitan dengan IT, padahal ya kalau menurut background pendidikannya tidak pernah berkuliah atau menempuh pendidikan IT menurut pendapat dari beberapa ahli gitu ya. Sampai ada orang yang heran sebenarnya kenapa Bung Roy ini disebut sebagai ahli IT, sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli, padahal tidak pernah menempuh pendidikan bidang IT seperti itu. Selain itu, Bung Roy ini tokoh yang sangat kontroversi sekali karena selain pernah menjadi menteri, pernah dipecat oleh Pak Jokowi, pernah masuk ke penjara. Selain itu, ngomongin persentase juga, Bung Roy ini pernah membuat hal semacam ini, analisa seperti ini, sama juga analisanya 99 gitu, sangat ya paling disisain 1% doang gitu ya, ternyata meleset. Roy Panci Suryo. Ya, guys, kalian bisa tulis di kolom ini. Kira-kira manusia seperti Roy Panci Suryo ini layaknya dikasih julukan apa? Ya, dulu dia jadi menteri, dipecat sama Pak Jokowi. Terus kemudian kena kasus hukum, masuk penjara. Jadi dia itu sebenarnya narapidana, residivis. Nah sekarang kambuh lagi, kepengen merasakan dinginnya tembok penjara di balik jeruji besi. Ya, dan kamu akan menderita nanti satu kali. Lihat aja, Pak Prabowo tidak akan diam. Kamu pasti akan keciduk, kamu pasti akan kesandung satu masalah lagi. Lihat aja, ada pembuktiannya. Pasti nanti Roy Suryo pakai rompi warna orange. Gas! Upaya Roy Suryo untuk membuktikan